Access granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahroni, salah satu peserta pelatihan digitalisasi pembelajaran. Di sini saya ingin mempunyai salah satu tugas kedua, yaitu tentang praktek coaching dan mentoring, yaitu di mana saya akan mengulas kembali tentang materi pertama, yaitu tentang konsep dasar pembelajaran digital. Oke, next. Nah, yang pertama di sini capaian pembelajarannya untuk Bapak Ibu guru hebat, yaitu setelah mempelajari keseluruhan materi pada modul ini, diharapkan Bapak Ibu mampu menjelaskan konsep, prinsip, dan bentuk pembelajaran digital, serta penerapannya dalam praktek pembelajaran di kelas. Dan indikator capaian pembelajaran, di mana nanti Bapak Ibu akan mempraktekkan sebuah kegiatan, yaitu tentang mengenai game quiz. Yang pertama di sini Bapak Ibu harus menjelaskan konsep dan prinsip pembelajaran digital. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk pembelajaran digital. Dan yang ketiga, menjelaskan penerapan pembelajaran digital dalam praktek pembelajaran di kelas. Oke, next. Nah, saya ingin tanyakan kepada Bapak-bapak di sini, apa itu pembelajaran digital? Pembelajaran yang menggunakan media elektronik. Media elektronik, ada lagi yang lain? Handphone, ya betul. Nah, pembelajaran digital mungkin sering kita tahu, yaitu pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan sebuah teknologi. Contohnya seperti HP, laptop yang sering kita gunakan. Untuk HP kita biasanya menggunakan sebuah aplikasi, yaitu namanya WhatsApp, untuk memberikan informasi kepada peserta didiknya. Oke, next. Nah, di sini ada video pembelajaran yang sudah saya buat kemarin dalam tugas 1. Nanti Bapak di sini bisa memahami materi-materi yang sudah saya jelaskan dalam sebuah video. Nanti Bapak Ibu tinggal perhatikan saja. Kita bareng-bareng di sini belajar. Saya duduk, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahroni dari SD Negeri 2 Belender, salah satu peserta pelatihan digitalisasi pembelajaran. Di sini saya ingin memaparkan sebuah modul pembelajaran digital mengenai konsep dasar pembelajaran digital yang sudah saya kembangkan secara terperinci agar Bapak Ibu guru hebat dapat mempelajarinya dengan lebih detail lagi. Oke, next, langsung saja kita mulai Bapak Ibu guru hebat. Nah, yang pertama di sini kita akan mempelajari apa sih itu pembelajaran digital. Pembelajaran digital pada hakikatnya adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar.
dan sering juga disebut sebagai e-learning yang sekarang sering kita lakukan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penerapan pembelajaran digital. Yang pertama ada personalisasi, yaitu pembelajaran digital sebaiknya dikembangkan dan disesuaikan berdasarkan pada kemampuan peserta didik atau pengetahuan sebelumnya yang sering disebut prior knowledge dan kenyamanan belajar peserta didiknya. Yang kedua ada partisipasi aktif peserta didik, yaitu di mana pembelajaran digital harus menarik dengan permainan edukatif maupun simulasi virtual. Selanjutnya ada aksesibilitas, yaitu platform pembelajaran digital harus dapat dengan mudah diakses oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja agar mempermudah untuk melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya ada penilaian, yaitu di mana pemantauan dan umpan balik berkelanjutan adalah bagian penting dari pembelajaran digital. Karena sangat penting dalam pembelajaran itu adanya penilaian untuk mengukur kemampuan peserta didiknya. Next, selanjutnya di sini juga ada beberapa langkah yang harus diperhatikan oleh pengajar dalam hal pengembangan pembelajaran digital. Yang pertama yaitu pengajar harus secara aktif terlibat dengan proses pendidikan dan harus memahami kebutuhan dan harapan peserta didik. Selanjutnya ada pengajar harus berkolaborasi dengan peserta didik untuk mengumpulkan ide-ide dalam pembelajaran atau pembelajaran digital. Nah, selanjutnya juga pengajar harus akrab dengan bidang-bidang utama persoalan yang diajarkan agar lebih relevan. Selanjutnya pengajar harus mempunyai ide yang baik yang menjadi keunggulan setiap pelajaran dalam keseluruhan kepercayaan kurikulum. Dan selanjutnya juga ada pengajar juga akan memahami bagaimana pembelajaran yang layaknya secara individual, kapan suatu pembelajaran perlu dikembangkan sebagai perubahan keseluruhan kurikulum terhadap arah baru atau perluasan yang mempertemukan tuntutan baru. Oke, next. Nah, di sini juga ada pemanfaatan pembelajaran digital. Yang perlu kita ketahui bahwa pemanfaatan pembelajaran digital yang tepat dapat meningkatkan produktivitas aktivitas pembelajaran. Nah, yang pertama ada mengkaitkan pembelajaran digital ke pembelajaran offline. Bagaimana? Nah, ketika seorang peserta didik dapat menghubungkan apa yang dia pelajari di kelas dengan apa yang dia pelajari secara online melalui pembelajaran digital, maka koneksi tersebut akan mampu meningkatkan tingkat pemahamannya dan membantu mereka dalam memahami konsep-konsep teknik dengan mudah. Yang kedua, ada tentang pelajari aplikasi praktis dari sebuah pengetahuan, sebuah materi. Jika pengetahuan tidak diterapkan secara praktis, maka menjajarkan banyak teori dapat menjadi membosankan bagi peserta didiknya dan tidak produktif. Nah, yang ketiga, mendapatkan umpan balik yang berkesinambungan dan analisis kemajuan, yaitu sebuah pembelajaran digital yang dilengkapi dengan penilaian dan tes dapat membantu peserta didik dalam menilai pengetahuan mereka dan melacak kemajuan belajar mereka. Nah, yang keempat juga di sini mengaktifkan keterlibatan sosial atau social management. Nah, salah satu keuntungan terbesar dari platform pembelajaran digital adalah memungkinkan peserta didik untuk bersosialisasi atau berkolaborasi dan berinteraksi dengan sesama peserta didik di website mengenai tentang pembelajaran. Kelima, belajar melalui pendekatan campuran atau mixed approach, yaitu penelitian menunjukkan bahwa program campuran atau sering juga disebut dengan blended learning yang dirancang secara khusus cenderung mampu meningkatkan daya ingat, pengetahuan dan keterampilan belajar peserta didik. Kemudian selanjutnya, nah di sini menurut Kenji Kaito minimal ada 3 potensi ya atau fungsi pembelajaran digital yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di sini ada potensi alat komunikasi.
yaitu memungkinkan peserta didik untuk dapat berkomunikasi kemana saja secara cepat dengan menggunakan email atau media sosial lainnya seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, dan sebagainya, atau berdiskusi melalui platform chatting maupun mailing list. Nah, ada juga yang kedua di sini potensi akses informasi, di mana sebagai potensi akses komunikasi pembelajaran digital untuk peserta didik dapat mengakses berbagai informasi yang terkait dengan konten yang sedang dipelajarinya. Selanjutnya, potensi pendidikan dan pembelajaran, yaitu mengembangkan tata guna program aplikasi yang dapat menunjang peningkatan mutu pendidikan atau pembelajaran. Nah, selanjutnya ada beberapa ragam belajar digital nih, bagi guru hebat. Yang pertama ada mobile learning atau e-learning. Mobile learning atau juga disebut e-learning didefinisikan sebagai pembelajaran yang disampaikan atau didukung oleh teknologi mobile. Contohnya yaitu mobil yang sudah sering kita pakai, yaitu berupa handphone. Nah, selanjutnya sini juga ada sosial media sosial ya, Bapak Ibu guru hebat. Fungsi media sosial benar-benar teraplikasikan sebagai media untuk bersosialisasi dalam hal-hal yang positif akhir-akhir ini. Ini sangat membantu kita ya Bapak Ibu guru untuk memberikan informasi kepada peserta didik kalau ada informasi penting untuk dalam pembelajaran. Banyak situs penyedia media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram sebagai situs share foto populer yang telah merajai situs media sosial. Untuk chatting bisa menggunakan Facebook, chat, Line, WhatsApp, Yahoo, dan atau Skype. Nah, di sini juga ada pembelajaran berbasis permainan. Karena ini sering dilakukan akhir-akhir ini atau game-based learning. Game-based learning berfokus dengan menggunakan permainan bukan untuk menghibur, tapi tujuannya untuk pembelajaran yang menjadi hebat. Selanjutnya juga ada pembelajaran elektronik berbasis awan. Apa sih itu awan? Ya, itu komputasi awan merupakan sebuah model yang memungkinkan terjadinya penggunaan sumber daya jaringan server, media, penyimpanan aplikasi dan server. Contohnya kayak gimana? Contohnya yang sering kita pakai itu Google Drive yang pakai Google hebat, di mana Google Drive itu menyediakan layanan penyimpanan berkas dokumen presentasi form secara online. Next, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Semoga apa yang saya paparkan itu dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini salah satu contoh yang video yang sudah saya buat. Nah, ini termasuk ke dalam media pembelajaran secara digital untuk membantu Bapak atau sangat membantu siswanya dalam memahami pembelajaran. Jadi Bapak membuat video pembelajaran agar anak tidak bosan. Wah, videonya ada Bapak gurunya di dalam video sambil menerangkan sebuah pembelajarannya. Nah, ini salah satu contoh. Ini bisa Bapak buat dengan menggunakan hanya PowerPoint dan rekaman video saja, begitu. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini juga saya ingin menjelaskan sedikit. Sebelum menjelaskan ke sini, saya ingin bertanya kepada Bapak guru di sini, apakah tadi materinya ada yang kurang dipahami atau belum? Ada pertanyaan? Gimana? Pak Andre? Dalam pembelajaran digital ini memang harus dibantu dengan penggunaan alat teknologi, yaitu yang paling mudah atau yang paling kita sering gunakan yaitu HP ya. Kebetulan di setiap sekolah itu aturannya berbeda-beda ya.
mungkin ada sekolah yang membolehkan siswanya membawa handphone, atau ada juga yang tidak membolehkan. Tetapi mungkin dalam konteks ini, ketika kita melaksanakan sebuah pembelajaran digital, ada baiknya kita mengizinkan siswanya untuk membawa handphone agar mempermudah dalam pelaksanaan sebuah pembelajaran digital. Begitu. Ada lagi yang lain? Cukup? Oke. Nah, di sini yang kita akan pelajari yaitu, misalkan yang pertama, ketika kita tidak bisa memberikan sebuah materi secara langsung, mungkin waktu kita pandemi, nah di sini kita bisa membuka sebuah modul, yaitu dengan menggunakan flipbook atau flipbook. Jadi materi ini kita bisa memberikan kepada anak secara online dengan menggunakan melalui WhatsApp group. Nah, bisa nih diklik. Nah, ini salah satu contoh pembelajaran digital, yaitu tentang modul ya, modul. Nanti Bapak bisa membagikan ini secara online, anak bisa mempelajarinya langsung. Ini seperti buku digital. Coba klik ini ya. Nah, di sini sudah ada materi-materi. Jadi pembuatannya ini kita membuat dengan cara dari Word dipindahkan ke PDF. Setelah PDF kita langsung ke web tentang flipbook. Nanti Bapak Guru langsung mengkompresnya dari PDF ke flipbook. Nah, begitu. Pertama, masuk ke halaman Google, kemudian di pencarian Bapak Ibu klikkan flipbook. Nah, kebetulan di sini udah ada, Bapak Ibu pilih flipbook. Nah, nanti ya muncul beberapa pilihan flipbook, tapi Bapak Ibu pilih flipbook untuk PDF. Nah, ini flipbook PDF, Bapak Ibu pilih. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman flipbooknya untuk mengkonvert PDF menjadi flipbook atau buku online. Sini Bapak Ibu pilih cosplay untuk memasukkan file yang ingin Bapak Ibu pilih dijadikan buku online atau flipbook. Nah, di sini saya ada modul pembelajaran digital tentang konsep dasar pembelajaran yang ingin digunakan menjadi flipbook. Kita pilih, kemudian kita convert. Nah, tinggal kita tunggu hingga modulnya menjadi buku online. Nah, di sini karena banyak halaman jadi mungkin agak lama ya Bapak Ibu guru hebat. Kita tunggu sampai selesai prosesnya. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu guru hebat, yaitu flipbook online. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, di sini ada beberapa pilihan link untuk Bapak Ibu guru hebat kirimkan menjadi buku online atau untuk di-share ke siswanya atau ke rekan-rekan guru Bapak Ibu hebat. Nah, di sini kita pilih yang flipbook, link flipbook untuk kita share. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu guru hebat, buku online-nya berupa flipbook dalam bentuk buku online PDF. Di sini kita bisa membuka halaman-halamannya. Nah, ini kita bisa kirimkan secara online ya Bapak Ibu guru hebat. Mungkin itu caranya sangat gampang ya Bapak Ibu guru hebat. Nah, oke, itu saja Bapak Ibu guru hebat. Semoga bermanfaat.
ini. Nah, salah satu contoh yang kedua itu tentang game quiz. Di sini saya menggunakan web Wordwall. Ya. Nah, ini contoh game quiz yang sudah saya buat mengenai tadi dari pembelajaran yang sudah saya terangkan juga. Di sini bisa dipakai untuk Bapak Guru mengajak siswanya bermain sambil belajar. Ini sangat mudah membuatnya. Nanti kita akan praktekkan cara membuat game quiz ini. Kita akan lihat salah satu contohnya. Nah, ini misalnya salah satu contoh satu soal di sini. Ada pertanyaan mengenai tadi materi salah satunya. Pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar sering disebut sebagai. Nah, coba Bapak Guru jawab. Apa jawabannya? Yang betul? Yang mana? Ada yang lain? Ayo, waktunya mau habis. Nah, jawabannya pembelajaran digital. Coba diklik. Pembelajaran digital jawabannya, betul atau tidak? Ya, hebat. Ini jawabannya pembelajaran digital. Nah, ini bisa membuat peserta didik atau siswa menjadi senang dari bermain sambil belajar. Nah, ini salah satu contoh. Nanti kita akan membuatnya. Pertama, Bapak Ibu guru masuk ke halaman Google, kemudian Bapak Ibu guru ketikkan Wordwall. Nah, di sini sudah ada muncul. Bapak Ibu pilih Wordwall. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman Wordwall-nya. Nah, kebetulan di sini saya sudah login dan sudah mendaftar di Wordwall. Jika Bapak Ibu belum mendaftar, mungkin nanti diarahkan ke pendaftaran terlebih dahulu. Bisa menggunakan akun Google Bapak Ibu. Nah, jika sudah login, Bapak Ibu guru di sini bisa membuat beberapa pilihan game quiz. Wordwall itu membuat game quiz, dan di sini banyak pilihan. Bapak Ibu bisa pilih salah satunya. Nah, kebetulan saya sudah membuat beberapa game-game quiz di sini yang bisa saya share, dan kebetulan kemarin dalam pembelajaran atau tugas ke-1 saya juga membuat game quiz. Nah, ini game-game quiz yang sudah saya buat Bapak Ibu guru hebat. Contohnya nanti Bapak Ibu tinggal praktekkan sendiri, lebih gampangnya dan lebih mengertinya. Kita buka salah satu contohnya yang sudah saya buat kemarin. Nah, ini kita coba. Nah, seperti ini Bapak Ibu berhebat contohnya. Pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar sering disebut sebagai. Kita pilih salah satu, yaitu jawabannya ini. Nah, begitu contohnya Bapak Ibu berhebat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekarang kita akan mempraktekkan cara membuat game quiz ini. Oke.
lagi. Nah, tadi itu. Ini contohnya. Sip. Nah, terima kasih Bapak Guru hebat karena nggak ada ibu gurunya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bermanfaat bagi Bapak Guru dan bisa dipraktekkan untuk peserta didik atau peserta siswanya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.